saudara, puji nama Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kita semua boleh bersyukur. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita boleh beraktivitas hari ini. Kita boleh bernafas, boleh menghirup udara segar. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini, saya ingin membawakan sedikit renungan untuk membekali kita beraktivitas pada pagi hari ini. Nah, tema firman Tuhan yang akan saya bawa pada pagi hari ini berjudul Yuk Kita Belajar Taat. Ya, judul firman Tuhan kita hari ini adalah Yuk Kita Belajar Taat. Nah, setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakan pada hari pertama, Tuhan menciptakan terang, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan pada hari keenam Tuhan menciptakan manusia. Pada saat Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6, Tuhan juga memerintahkan kepada manusia pertama itu, yaitu Adam dan Hawa, untuk tidak memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan, yaitu pohon yang berada di tengah-tengah dari Taman Eden ini, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Adam, Hawa, janganlah kamu makan, janganlah kamu sentuh buah yang ada di pohon yang di tengah-tengah Taman Eden itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu sentuh, jangan kamu pegang, apalagi kamu memakannya. Nanti kamu bisa mati. Nah, apa yang terjadi tapi? Apakah Adam dan Hawa taat kepada Tuhan? Yuk kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 13. Dikatakan bahwa adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, yaitu kepada Hawa, sekali-sekali kamu tidak akan mati, Hawa. Nah, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu itu, waktu kamu memakan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wow, godaan iblis menggiurkan bagi Hawa. Ya enggak? Yang namanya godaan tentu nikmat, tentu menggiurkan. Kalau tidak menggiurkan, bukan godaan namanya. Ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Wow, Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, namun Hawa memakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya, yaitu kepada Adam yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Begitu juga dengan Adam. Adam memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Ayat ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah Adam dan Hawa dari Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil Adam dan Hawa itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau, Adam dan Hawa? Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, katanya Adam dan Hawa, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11, firman Tuhan kepada Adam dan Hawa, siapakah yang memberitahukan kamu, Adam dan Hawa, bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Adam dan Hawa menjawab apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku buah pohon itu kepadaku, maka aku makan, kata Adam. Ke-13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada Hawa, apakah yang telah kau perbuat ini, Hawa? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan.
dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Amin. Dari ayat yang kita baca ini, apa yang kita bisa dapat, saudara? Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, iblis nantiasa ingin menjatuhkan kita. Iblis tahu bahwa saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita menempel, saat kita melekat kepada Tuhan, kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Tapi saat kita jauh dari Tuhan, saat kita sudah tidak pernah bersekutu lagi dengan Tuhan, kekuatan itu lama-lama menjadi pudar dan kita menjadi lemah. Tentu saja kerohanian kita menjadi lemah saat kita jauh dari Tuhan. Itu yang ditahui oleh iblis. Maka dari itu, iblis sangat ingin sekali menjauhkan kita dari Tuhan. Dengan segala 1001 caranya, iblis terus ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Karena iblis tahu kekuatan kita hanya ada pada Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis menggoda Hawa. Dia memberikan kenyamanan dari perkataannya. Dia mengiming-imingi yang enak kepada Hawa. Tentu saja yang namanya godaan itu selalu enak. Tidak ada yang namanya godaan tidak enak. Kalau godaan tidak enak, bukan godaan namanya. Nah, maka dari itu seringkali kita jatuh di dalam setiap godaan-godaan iblis. Iblis menggoda kita untuk kita berbuat dosa. Nah, saat kita berbuat dosa, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan kita salah. Kita harus segera minta ampun kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk kita menghentikan segala godaan-godaan iblis. Kalau kita jatuh dalam dosa dan kita membiarkan iblis terus menggoda kita, lambat laun dosa itu akan semakin membesar, dan membesar, sehingga kita sulit untuk keluar dari yang namanya dosa itu. Dosa itu memborgol kita, membinasakan kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita harus belajar untuk kita melawan setiap godaan-godaan yang datang kepada kita, godaan-godaan yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan, godaan-godaan yang ingin menjatuhkan kita, godaan-godaan yang ingin membuat kita masuk ke dalam dosa. Kita harus belajar untuk kita menjauhkan diri kita dari godaan-godaan iblis itu. Nah, apalagi yang kita bisa dapat dari ayat yang kita baca tadi? Nah, jika kita sadar bahwa kita sudah jatuh ke dalam dosa, kalau kita sadar bahwa kita jatuh dalam dosa, apa yang Adam dan Hawa lakukan? Adam dan Hawa mengalami ketakutan dalam hidupnya. Saat kita sadar, aku sudah berbuat salah, aku sudah berbuat dosa. Dan kita mungkin berpikir, biarkan saja, tidak apa-apa aku berbuat dosa. Ini kan demi kepentinganku, ini kan demi kesenanganku. Aku tidak apa-apa berbuat dosa, yang penting aku enak, yang penting aku bahagia, tidak apa-apa. Tapi apa yang kita alami? Kita tidak bisa hidup dalam kebahagiaan. Hidup kita akan dipenuhi dengan namanya ketakutan dalam hidup kita. Kalau kita berbuat dosa, nanti jangan-jangan aku nanti seperti ini. Nanti jangan-jangan Tuhan akan berbuat aku seperti ini. Nanti jangan-jangan orang lain akan seperti ini sama aku. Kita kan hidup dalam ketakutan saat kita melakukan banyak dosa. Nah, saudara, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kegelisahan, itu adalah hidup tidak bahagia. Kalau saudara mau memiliki hidup yang bahagia, saudara harus meninggalkan segala dosa-dosa saudara. Saudara harus sadar bahwa hidup ini milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Maka dari itu kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mempunyai kekuatan untuk kita bisa menghalau segala godaan-godaan iblis, sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan. Apalagi yang kita dapat dari ayat yang kita baca tadi? Yang kita bisa dapat, seringkali saat kita melakukan salah, kita sulit sekali mengakui kesalahan itu. Tadi kita baca ya, saat Tuhan datang kepada Taman Eden itu dan Tuhan memanggil Adam dan Hawa, di manakah engkau? Lalu apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Dia mengalami ketakutan dan dia bersembunyi di semak-semak pohon-pohon karena dia sadar bahwa dirinya telanjang. Lalu Tuhan berkata, kenapa kamu bersembunyi? Apakah kamu makan buah yang aku larang untuk kamu makan? Lalu apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Apakah Adam dan Hawa berkata, ya Tuhan, aku salah, aku sudah berbuat dosa, aku sudah melanggar perintah-perintahmu? Tidak dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Adam mulai menyalahkan Hawa. Hawa ini loh Tuhan, gara-gara Hawa ini loh Tuhan, sehingga aku berbuat dosa. Terus apa yang dilakukan Hawa? Apakah Hawa terima buat semua tuduhan yang dilakukan padanya? Tidak juga. Hawa menuduh ulang lagi, saling tuduh menuduh. Itu yang sering kita lakukan. Bukan kita sadar, ya Tuhan, aku salah,
apa yang sudah aku perbuat, aku sudah mengecewakan Tuhan, aku sudah berbuat yang salah kepada Tuhan. Enggak, kita tidak sadar bahwa perbuatan yang kita lakukan kita salah, tapi kita ngeyel, kita tetap menuduh orang lain, bahkan mungkin kita pakai apa? Pakai kebohongan demi kebohongan untuk menutup kesalahan kita. Seringkali itu yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah saudara, ayo saat ini Tuhan mengajak kita untuk kita belajar taat, menjalani kehidupan ini dengan ketaatan. Taat untuk apa? Taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Mungkin kita harus bayar harga untuk kita melakukan itu, tapi itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita belajar untuk menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Nah, kita bisa belajar ya, siapa tokoh yang hidupnya taat. Saya ambil satu contoh, yaitu Nuh. Kita semua tahu ya cerita tentang Nuh. Nuh adalah orang yang benar. Ya, kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan Kejadian 6 ayat 9 bisa dibaca, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sekalipun mungkin lingkungannya Nuh itu jahat, orang-orangnya itu berbuat jahat, mereka semua mungkin menghina Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, tapi Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di zamannya, di antara orang-orang sezamannya. Wah, waktu saya baca ini luar biasa. Nuh bisa belajar untuk tetap taat di tengah-tengah lingkungan yang jahat, saudara. Bayangkan, bahkan tidak cuma Nuh sendiri yang taat, Nuh bisa membawa keluarganya, istrinya, anaknya, menantunya untuk sama-sama belajar taat kepada Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan perintah kepada Nuh, bangunlah sebuah bahtera yang besar. Aku akan mendatangkan badai, aku akan mendatangkan banjir besar kepada dunia ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Nuh? Mungkin Nuh banyak berpikir, mana bisa aku bangun bahtera di atas gunung? Apa yang dipikir oleh orang-orang di sekitarku? Bisa-bisa mereka berpikir, wah aku gila, aku ini. Sedangkan tertulis sekali di Alkitab bahwa Nuh diolok-olok, Nuh dihina, Nuh dimaki-maki, dianggap sebagai orang gila oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nuh? Nuh tetap belajar untuk taat. Nuh tahu betul siapa Tuhannya. Tuhan yang disembah Nuh bukanlah Tuhan yang mempermalukan dia. Tuhan yang disembah Nuh adalah Tuhan yang bisa dipegang janji-janjinya. Bisa tidak Nuh berpikir, nanti kalau bahtera itu sudah jadi pasti tiba-tiba badai tidak datang, banjir tidak datang. Apa yang terjadi dengan hidupku? Wah, ini pasti tidak beres ini. Mateng aku deh sampai ini terjadi. Lihat. Tapi Nuh tidak melakukan seperti itu. Nuh tetap taat kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Tuhan menyelamatkan Nuh. Tuhan menyelamatkan seluruh keluarga Nuh. Nah, saudara, itu adalah harga yang harus dibayar oleh Nuh saat Nuh belajar taat kepada Tuhan. Seringkali untuk kita taat kepada Tuhan harus ada sesuatu yang harus kita bayar harganya. Memang itu tidak mudah. Itulah yang namanya pengorbanan, saudara. Untuk kita taat kepada Tuhan itu harus ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Kita harus bayar harga untuk kita melakukan itu. Nah, saudara, teguran-teguran yang Tuhan berikan dalam diri kita itu bisa lewat orang lain menegur kita, kamu tidak boleh berbuat seperti ini. Kita harus menangkap, atau mungkin bisa melalui firman Tuhan, renungan-renungan yang sering kita dengar, firman Tuhan yang sering kita baca, itu seringkali mungkin menegur, menjadi rema dalam diri kita saat kita berbuat salah, saat kita mulai melakukan kesalahan, saat kita mulai melakukan dosa. Roh Kudus senantiasa menegur dalam hati kita, hati nurani kita menegur, tidak boleh kamu lakukan itu, tidak boleh kamu lakukan itu. Kalau kita berpikir, aku tidak peduli omongan hati nurani ini, yang penting aku bahagia, yang penting aku sukses, yang penting aku happy. Nah, saudara, kita harus belajar bayar harga untuk setiap ketaatan-ketaatan yang harus kita lakukan. Karena Tuhan senantiasa berjalan sesuai dengan firman-Nya. Tuhan tidak pernah menyimpang dari firman-Nya. Maka dari itu kita harus melakukan segala perintah-perintah Tuhan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam diri kita. Nah,
Saudara, mungkin saat ini kita hidup di zaman yang serba sulit, sama seperti Nuh. Orang-orang di sekitar kita jahat mungkin, politik tidak semakin baik, ekonomi tidak semakin baik, belum lagi kesehatan, belum lagi percecokan dalam keluarga, belum lagi ini, belum lagi itu, belum lagi ini. Banyak sekali mungkin yang ada dalam benak kita, yang ada dalam pikiran kita. Nah, Tuhan mau kita belajar untuk taat. Tuhan mau kita belajar untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan mau kita belajar taat. Nah, itu adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau taat seperti Nuh, atau kita mau tidak taat seperti Adam dan Hawa? Nah, itu adalah sebuah pilihan. Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Apakah kamu mau menjadi pribadi yang taat, atau kamu mau menjadi pribadi yang tidak taat? Ayo, pada pagi hari yang indah ini, saya mengajak saudara untuk menjadi pribadi yang mau belajar taat kepada Tuhan. Mungkin tidak enak menurut kedagingan kita, mungkin ini harus bayar harga, itu tidak nyaman. Tapi ayo, mari saya mengajak saudara untuk belajar taat untuk perintah Tuhan. Mungkin kenikmatan dunia lebih enak, mungkin godaan-godaan iblis lebih enak, tapi Tuhan mengingat kita untuk kita belajar taat. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan terus campur tangan dalam kehidupan kita. Tuhan akan terus berkarya dalam kehidupan saudara. Sehingga apapun yang saudara lakukan, Tuhan buat semuanya berhasil. Itu yang kita mau. Maka dari itu, miliki hati yang taat kepada Tuhan. Miliki hati yang mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Jika Tuhan menegur kita saat kita bersalah, janganlah kita menjadi orang yang keras kepala seperti Firaun. Janganlah kita menjadi orang yang bersikukuh dengan prinsip kita, sehingga kita tidak memandang perintah Tuhan. Nah, mari saudara, saya mengajak saudara untuk belajar memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Mulai dari sekarang, Tuhan ajari aku untuk aku memiliki hati yang taat kepadamu. Mungkin ini tidak mudah, tapi aku mau belajar terus. Mungkin aku jatuh, tapi aku akan bangkit lagi, aku akan belajar lagi. Mungkin saat ini aku jatuh lagi ke dalam dosa, tapi aku akan terus belajar untuk belajar taat kepada Tuhan. Kita belajar dari sikap Nuh, sekalipun mungkin lingkungannya jahat, tetangganya mengolok-olok dia, sahabat-sahabatnya mengolok-olok dia, tapi Nuh tetap taat kepada Tuhan. Nuh tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia percayai tidak pernah mempermalukannya. Bahkan Nuh bisa membawa seisi keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang didapat Nuh? Nuh menerima janji Tuhan. Nuh diselamatkan dengan seisi keluarganya. Nuh menerima janji pelangi yang indah yang bisa dilihat oleh Nuh. Tuhan memberkati hidup Nuh berlimpah-limpah. Nah, lihat tuh saudara, itulah ganjaran orang yang taat kepada Tuhan. Ayo, saya mengajak saudara untuk belajar taat di tengah-tengah lingkungan yang semakin jahat, kehidupan yang tidak semakin baik. Mari kita tetap bertekun bersama Tuhan. Kita tetap mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sangat menegur kehidupan kami hari ini. Ajari kami Tuhan untuk kami belajar taat. Ajari kami Tuhan untuk kami belajar Tuhan dengar-dengaran. Saat kami salah, Tuhan ajari kami untuk kami sadar bahwa apa yang kami lakukan salah. Kami tidak terus berdiri di kesalahan kami, tapi kami boleh sadar bahwa kami salah dan kami boleh berbuat yang baik. Kami boleh memperbaiki kesalahan kami Tuhan. Bapa Yesus dalam surga, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam kami mengarungi kehidupan ini. Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami perbuat, Kau buat semuanya menjadi berhasil. Tuhan, ajari kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang taat ya Bapa, anak-anak-Mu yang dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percayakan semua doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus menyertai saudara. Dadah.